Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Mustiasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana program yang saya buat. Nah, yaitu program chat atau program chatting. Jadi sebelum saya memperlihatkan kodenya seperti apa, mungkin saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Kita pencet start atau kita run. Nah, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan program chatting di mana di sini nanti kalau misal kita ingin melakukan chat dengan Kailash, kita pencet aja di sini, maka nama yang di sini akan berubah menjadi Kayla. Kalau Felicia tinggal kita pencet juga, maka akan berubah menjadi Felicia. Begitu juga dengan Adria, dengan Zelin, dengan Jovanka, dan Aurelis Bella. Nah, jadi di sini sebagai contohnya saya akan melakukan atau simulasi chat dengan Kayla. Nih, di sini jangan lupa di sini ada tombol I dan sender. Jadi di sini itu I itu untuk saya dan sender itu kita artikan sebagai Kayla. Nah, karena saya ingin melakukan chat dengan Kayla, saya mengetikkan pesan di sini. Kita ketikkan "Hai Kayla". Nah, apabila sudah, maka kita tinggal pencet tombol send di sini. Maka pesan akan dikirim. Dan seperti kita lihat, di sini juga ada jam. Yaitu jam kita chat itu jam 2.11. Nah, lalu setelah itu bila Kayla ingin mengirim pesan, kita bisa merubah tombol ini menjadi sender di sini. Nah, misal di sini Kayla membalas pesan dari saya yaitu "Hai juga", seperti itu ya. "Hai juga". Terus kita pencet send. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Begitu juga seterusnya. Misal kita ketik lagi ada apa? Ada apa? Nah, seperti ini. Nah, lalu saya akan membalas lagi. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Nah, seperti itu. Misal si Kayla membalas pesan saya lagi. "Baik, alhamdulillah", seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kalau misal kita enter, maka nggak bisa. Jadi harus kita pencet tombol send-nya. Seperti itu. Kalau kita enter, itu nanti yang ke enter adalah tulisannya. Seperti itu. Misal kita kirim send. Nah, baru akan terkirim seperti ini. Jadi, "Hai Kayla, hai juga, ada apa? Bagaimana kabarnya?" "Baik, alhamdulillah", seperti itu. Nah, ini merupakan program tampilan awal. Nah, di sini juga ada profil saya seperti ini. Kalau misal ini diklik seperti ini, nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini nanti merupakan gambaran dari profil saya seperti itu. Jadi diibaratkan ini itu merupakan wallpaper atau profil foto dari chat saya ini, lalu nama Aisyah Mustiasi, nomornya misal 08555 sekian, lalu untuk alamat emailnya di sini seperti itu. Jadi ini untuk gambaran profil saya. Kalau saya pencet back, maka akan kembali lagi ke sini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai program yang saya buat seperti ini. Untuk kodenya akan saya beritahukan setelah ini. Jadi untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan ini untuk pengaturan atau kode untuk chatnya ini. Nah, untuk desainnya itu seperti ini. Jadi ada user, ini adalah contoh tuh kayak captionnya atau pesan yang kita tulis, dan ada waktu. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini ada waktu di sini dan ada pesan yang kita tulis, lalu ada pengirim. Nah, untuk kodenya itu seperti ini. Jadi public enum, mode enum seperti itu. Nah, terus mungkin bagi yang belum mengetahui mengenai apa itu enum, jadi menurut
sumber yang saya baca dan saya ketahui, enum bisa dibilang merupakan tipe konstan yang berupa simbolik untuk mewakili sebuah nilai atau value. Enum memiliki nilai sendiri yang tidak dapat diwariskan dan bukan pula berasal dari pewarisan atau inheritance. Seperti itu. Jadi intinya di mode enum ini ada I dan ada sender. Untuk private mode underscore s mode enum sama dengan mode enum .i atau .i seperti itu. Jadi di sini mode enum mode underscore sama dengan value. Jika mode underscore sama dengan mode enum.i, then posisi sama dengan posisi enum.kanan, user sama dengan I, warna sama dengan teal. Jadi maksud dari blok ini, blok yang ada di sini, itu merupakan pengaturan dari ini, I dan sender. Jadi untuk mode underscore mode enum.i, jadi mode enum.i itu kan I ya kan yang ini kan, I seperti itu. Nah, I di sini posisi enumnya itu sebelah kanan, posisi enum dot kanan. Jadi untuk pesan atau teks di sini diletakkan di sebelah kanan, kan ini sebelah kanan, yang di sini itu sebelah kiri. Nah, untuk I atau mode enum.i itu nanti posisinya di sebelah kanan di sini. Dan untuk usernya itu I atau saya. Nah, ini usernya tuh di sini I, saya. Lalu untuk warna, pengaturan warnanya itu teal. Jadi teal itu warna yang seperti ini. Jadi ini warna teal. Lalu ini kan ada else posisi sama dengan posisi enum dot kiri. Nah, ya else di sini dimaksudnya adalah dari sender seperti itu. Nah, untuk sender itu nanti diletakkan di sebelah kiri di sini. Dan untuk usernya itu berupa nama yaitu sender dan warnanya itu putih. Ini kan putih. Nah, lalu setelah itu untuk user underscore string sama dengan Anda, user underscore sama dengan value, text user dot text sama dengan user underscore. Jadi text user dot text user tuh yang ini. Nah, ini text user. Jadi untuk pengaturan dari nama usernya tersebut. Lalu di sini ada private waktu sdate sama dengan now. Waktu underscore sama dengan now, text waktu dot text, waktu underscore dot to string hour menit. Jadi di sini ini tuh untuk pengaturan waktu. Jadi waktu yang kita kirim pesan kan di sini nih. Ini kan waktu kita mengirim pesan jam 2.21. Nah, pengaturannya tuh waktu underscore sama dengan now. Jadi menggunakan waktu sekarang atau waktu saat ini. Text waktu dot text sama dengan waktu underscore dot to string. Jadi waktu yang ditampilkan itu berupa jam dan menit. Jadi jam berapa, menit berapa, seperti itu. Lalu ada public enum lagi, yaitu public enum posisi enum. Ada kanan dan kiri. Nah, posisi underscore s posisi enum sama dengan posisi enum dot kanan. Nah, ini untuk pengaturannya seperti ini. Dim x s integer sama dengan 5, dim y s integer sama dengan 5. Nah, lalu setelah itu public property posisi s posisi enum, posisi underscore sama dengan value. If posisi underscore sama dengan posisi enum dot kanan, then x. Jadi ini merupakan pengaturan untuk tampilan sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Lalu di sini selanjutnya ini yang merupakan pengaturan untuk warna. Jadi ada warna teal, ada putih, hitam. Terus untuk warna underscore s color sama dengan teal, warna ku s color sama dengan hitam, seperti itu. Public property warna s color. Jadi warna underscore sama dengan value. If warna underscore sama dengan color.teal, then me.pn body bed color sama dengan teal, warnaku sama dengan putih, seperti. Nah, di sini ini kan if warna underscore sama dengan color.teal. Nah, ini kan color.teal kan ini kan warnanya teal kan ini. Nah, warnaku sama dengan putih. Jadi warnaku itu dari teksnya ini. Jadi teks yang kita ketikkan ini kan warnanya putih nih. Kayak hi ini kan warna putih, jamnya juga warna putih. Untuk user atau
I ini kan juga warna putih. Nah, seperti itu pengaturan yang ada di situ. Lalu untuk PN body yang selanjutnya untuk else, PN body.backcolor sama dengan putih, warna aku sama dengan hitam. Nah, ini kan backcolornya kan putih yang di sini. Nah, untuk warnaku atau warna teksnya itu kan hitam ya. Kayak waktunya di sini ini kan warna teksnya hitam. Pesan yang ditulis juga warna hitam, sendernya itu kan juga warna hitam, seperti itu. Ada text user for color warna text user tuh ini ya, text user tuh kayak I sender itu text user, teks waktu tuh ya waktu saat ini, terus teks pesan tuh yang ini teks pesan kayak hai gitu. Lalu yang selanjutnya private caption underscore string, ini ada contoh. Jadi captionnya tuh yang ini ada contoh. Jadi pesan yang kita tulis tuh di sini. Nah, caption underscore sama dengan value, teks pesan dot text sama dengan caption underscore. Jadi teks pesan di sini. Jadi kalau kita mengetikkan pesan di sini, kita tulis aja misal hai gitu ya. Hai. Nah, kan pesan yang kita tuliskan di teks pesan dot text ini, ya kan? Jadi pesan yang kita tuliskan tuh kita tuliskan di sini, baru setelah itu kita kirim. Nah, seperti itu. Baik, jadi yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kode yang ditampilkan pada form 1 seperti ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa saya sambil start programnya. Nah, seperti ini, jadi bisa sambil kita jelaskan. Jadi untuk awal RDI.check sama dengan true. Itu nanti RDI itu yang ini, yang radio button I atau radio button saya sama dengan true seperti itu. Terus dim PN SPN chat sama dengan new pin chat. Untuk pin chat itu akan dijelaskan di sini ya. Nanti dijelaskan di sini. Lalu setelah itu pn.caption sama dengan teks pesan.text. pn.caption itu yang ini adalah contoh. Jadi kalau misal kita mengetikkan pesan, maka pesan tersebut akan di sini letaknya seperti itu. Nah, ini merupakan caption. Sebagai contohnya, ini misal kita ketikkan, ini kan pn.caption sama dengan teks pesan.text. Nah, teks pesan.text itu yang ini, yang di text box ini. Jadi kita tuliskan hai seperti itu. Nah, kita ketikkan hai seperti itu. Nah, pesan hai inilah yang menjadi caption. Hai ini adalah caption. Lalu pn waktu sama dengan now. Nah, waktunya tuh yang ini, jam 2.19. Jadi ini waktu yang sesuai dengan waktu kita saat ini, waktu yang ada di laptop. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu pn body controls.add pn seperti itu. Jadi ini nanti akan ditampilkan di pn body. Pn body itu yang ini, tampilan layarnya ini. Lalu if radio button I.check sama dengan true. Jadi jika radio button I.check diklik sama dengan true, then pn.mode sama dengan pnchat.modernum.i. Jadi ketika radio button I ini diklik, maka yang akan dijalankan merupakan pnchat.modernum.i. Lalu else, jika else atau jika kita mengeklik yang radio button sender, maka yang ditampilkan adalah pnchat.modernum.sender seperti itu. Lalu ada pn.docs.style.tops, lalu pn.bring to front, dan ada juga teks pesan.clear. Jadi teks pesan.clear itu ini adalah teks pesan. Jadi kalau kita selesai mengetikkan sesuatu dan kita send, nah maka yang ada di teks box di sini maka akan hilang, akan dihapus seperti itu. Jadi kita bisa mengirimkan pesan baru lagi atau bisa mengetikkan pesan baru. Nah, di sini ini merupakan perintah untuk menjalankan label. Jadi label yang di sini ini merupakan label nama. Kalau kita nggak mengklik di sini, ini akan muncul nama seperti itu. Nah, kalau kita klik Kayla,
Nah, radio button 1.jx, radio button 1 tuh ini Kayla Shirley Shivana ini. If jika radio button 1.jx sama dengan true, then yang akan dijalankan adalah label nama .text sama dengan Kayla Shirley Shivana. Label nama tuh yang di sini. Jadi kalau kita klik di sini, maka nama yang ada di sini atau label yang ada di sini berubah menjadi Kayla Shirley Shivana. Begitu juga dengan radio button yang kedua, kalau kita pencet maka label di sini akan berubah menjadi Felicia Ines. Dan selanjutnya radio button ketiga, kode yang di sini kalau kita pencet seperti ini Adria Leta, nah maka seperti ini. Begitu juga dengan radio button yang selanjutnya, radio button 456 seperti itu. Ini merupakan radio button 456. Nah, lalu setelah itu ada juga tombol profil saya. Jadi kalau tombol profil kan ini button profil underscore klik. Jadi kalau kita mengklik tombol button profil saya di sini, maka from 2.show. Jadi akan ditampilkan adalah form 2. Jadi form 2 itu nanti akan ditampilkan. Misalnya kita klik saja. Nah, ini merupakan form 2 seperti itu. Maka form 2 akan ditampilkan. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas code yang digunakan pada form 2. Code pada form 2 yang digunakan adalah ini. Nah, ini adalah tampilan dari form 2. Jadi code yang di form 2 tuh simple, hanya seperti ini. Form 1.show. Jadi kalau tombol back, ini kan button back underscore klik. Nah, kalau button back ini kita klik, maka kita akan kembali ke form 1. Jadi form 1.show. Jadi akan ditampilkan adalah form 1 dan me.close. Jadi form 2 ini nanti akan di close atau ditutup. Langsung kita coba, tombol back kita klik. Nah, maka akan kembali ke form 1 dan form 2 akan ditutup seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan informasi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan minta maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.